Aku memang Astia mbok, Ken Endok kini aku biasa disapa. Benar, aku istri Kakang Resi Agung Sri Yogi Swara Girinata. Namun aku bukan Gusti Ayu mbok. Aku tak beda jauh dengan mbok atau anak mbok yang berbaik hati telah menolongku. Jangan panggil aku Gusti Ayu mbok. Panggil saja aku Astia atau Ken Endok, karena itulah namaku. Giliran si mbok dan juga si pemuda yang kebingungan menghadapi permintaan Ken Endok, meski tidak juga reda rasa hormat mereka. Sudahlah mbok, jika bersedia, aku memohon tolong untuk mengobati kaki tergilirku ini. Dengan senang hati Gusti Ayu, si mbok menganggukkan kepalanya dengan hormat, tak juga diubahnya panggilan untuk Ken Endok. Dan jika Gusti Ayu berkenan, biarkan anak hamba itu mengurut kaki Gusti Ayu. Ia mengerti urat-urat tubuh dan biasa mengurut dan memijat Gusti Ayu. Ken Endok yang merasa tak enak hati, permintaannya untuk tidak dipanggil dengan sebutan Gusti Ayu tak dituruti si mbok. Didera rasa sakit di kakinya, Ken Endok akhirnya hanya berujar, "Silahkan mbok, sebelumnya terima kasih kuucapkan atas pertolongan dan budi baik kalian kepadaku." Debar hati Ken Endok kembali bergemuruh saat tangan kekar si pemuda meraba kakinya. Perasaan aneh itu kembali muncul menghangatkan tubuh. Dengan gerakan lembut si pemuda memeriksa dan menelusuri jalan urat di kaki Ken Endok dari ujung jari-jari kaki hingga sedikit di atas lutut. Denyut darah Ken Endok dirasanya lebih kencang berdesir setelah kulit halusnya disentuh si pemuda, putra si mbok yang baik hati itu. Sayang, laki-laki Ken Endok mengeluh dalam hati, penyentuhnya bukan sang Resi Girinata. Si pemuda itu memang seorang pemuda biasa, namun menebarkan pesona tersendiri baginya dan sedikit mampu membasahi dahaganya akan elusan tangan lelaki yang tiada pernah sekalipun didapatkannya dari suaminya sendiri. Si pemuda itu duduk di atas amben. Dengan hati-hati diangkatnya kaki kanan Ken Endok dan diletakkannya di atas kedua pahannya. Ia mulai memijat dan mengurut, mengembalikan urat menyimpang membuat Ken Endok kesakitan. Darah di tubuh Ken Endok kembali berdesir-desir. Agak sakit memang pijat urut si pemuda, namun kesakitan itu tak mampu mengalahkan rasa aneh yang bersemayam di hati Ken Endok. Ia memang menjerit saat tangan kekar sang pemuda membetulkan urat menyimpang pada kakinya, namun lebih keras jeritan hatinya yang dahaga akan elusan tangan lelaki yang selama itu tak pernah dilakukan suaminya. Hingga berselang beberapa saat kemudian, sang pemuda menghentikan pijatannya. Dengan hati-hati lagi diangkatnya kaki Ken Endok dan diletakkan di atas amben. Si pemuda lalu bersila di dekat kaki Ken Endok. Giliran si mbok membedaki kaki Ken Endok dengan param campuran beras dan kencur. Dengan kain kering, si mbok membebat kaki Ken Endok. Perasaan suka dan rasa ketertarikan Ken Endok terhadap Gajah Para mulai tumbuh mengisi relung-relung di hatinya. Peristiwa hujan deras yang menimpanya waktu itu merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat ia lupakan, apalagi perihal digendong ia dalam dekapan hangat tubuh Gajah Para selamanya akan terus terkenang dalam pikiran dan hati Ken Endok. Setelah rasa sakit di kakinya telah banyak berkurang, ia pun segera pamit dan kembali ke padepokan Girilaya. Si pemuda gagah itu tetap menjaga jarak, lalu memberikan penghormatan besarnya untuk Ken Endok.
dengan pedati miliknya yang ditarik kerbau. Sang pemuda kemudian mengantarkan Ken Endok menuju padepokan. Tiba-tiba Ken Endok memulai suatu pembicaraan yang dalam pembicaranya itu akan membawa hubungan mereka semakin dekat. Hingga kini, kata Ken Endok membuka percakapan di antara mereka. Aku belum tahu nama mbokmu dan juga namamu. Nicolo nama mbok hamba. Namamu sendiri, hamba hanyalah sudra biasa Gusti Ayu. Sudah kubilang, jangan panggil aku Gusti Ayu, panggil aku Astia saja. Bisakah engkau melakukannya untukku? Nah, siapakah namamu? Gusti, hamba hanyalah seorang sudra, kalangan terhina dari tingkatan kasta. Sungguh tak ada baiknya sama sekali bagi seorang Brahmana mulia seperti Paduka untuk mengetahui jati diri hamba yang hina ini. Selain sudra yang hina, hamba hanyalah seorang hina yang memegang teguh ajaran Sang Begawan Agung Siddhartha Gautama. Hamba hanya merasa seorang Brahmana seperti halnya Gusti Ayu yang juga menyandang status terhormat selaku istri yang suci guru resi, tak pantas kiranya mengetahui nama hamba yang hina ini. Jagat Pramudita, tak bisakah engkau menghentikan panggilan Gusti Ayu padaku? Aku bukan Dewata Agung yang bisa menetapkanmu untuk berkasta tertentu dan keyakinan tertentu. Aku hanya wanita biasa. Untuk engkau ketahui, sebelum aku menikah dengan Kakang Resi Kirinata, aku hanyalah wanita sudra bernama Astia yang berasal dari desa Pangkur. Lantas apa yang salah dengan status kastamu? Setelah engkau mengetahui, tak bisakah kita lebih dekat bersahabat tanpa harus dibumbui perbedaan kasta maupun perbedaan keyakinan di antara kita? Tak bisakah kita berteman karena persamaan kita selaku manusia? Ucapkan Endok dengan suara melunak. Si pemuda kembali menatap wajah Ken Endok diiringi senyum menawannya. Sungguh bahagia dan beruntungnya aku bisa mengenal wanita sebaik engkau, Astia. Amatlah berharga pengalaman yang bisa kupetik dari kemuliaan sifat dan sikapmu. Untuk engkau ketahui namaku. Ken Endok mendadak meletakkan jari telunjuknya di tengah-tengah bibir mungilnya, meminta si pemuda tak melanjutkan ucapannya. Bolehkah aku memberimu sebutan nama istimewa yang menjadi awal hubungan persahabatan di antara kita? Nama istimewamu adalah Gajah Para. Ya, Gajah Para. Makna nama istimewamu adalah sahabat untuk menggembirakan hati. Engkau sungguh-sungguh Gajah Para bagiku. Semoga engkau menyukai nama itu. Ken Endok dan Gajah Para tertawa bersamaan. Mencair kekikukan di antara mereka berganti kecerahan. Laju kerbau penarik pedati yang lambat itu terasa sangat cepat bagi dua hati yang mulai terikat dalam sebuah persahabatan. Tanpa dipisahkan oleh kasta dan juga keyakinan, hanya berlandaskan persamaan selaku sesama manusia yang sama-sama menghuni marcapada. Persahabatan yang erat bisa menyatukan mereka dalam sebuah hubungan percintaan jika mereka terus mengumbar rasa suka di antara keduanya, dan tampaknya bibit-bibit ke arah itu mulai terbuka. Dikisahkan kedekatan hubungan antara Ken Endok dan Gajah Para semakin akrab. Kedekatan di antara mereka menjadi buah bibir dan cibiran dari segenap masyarakat yang menghanguskan telinga keduanya. Bisik-bisik jahat merebak. Praduga dari para tetangga pun berbaur dengan fitnah dan dusta.
Sementara itu, Ken Endok dan Gajah Para tidak ambil pusing dengan segala isu-isu yang mulai merebak. Mereka tetap saja mengakrabkan diri, seolah tidak peduli dengan semua bisik-bisik yang tertuju pada mereka. Bahkan hubungan mereka semakin mesra. Setiap pagi Ken Endok tidak langsung menuju Pura Agung, melainkan ke rumah Nyi Colok, ibu Gajah Para terlebih dahulu. Dengan pedati milik Gajah Para, ia akan mengantarkan Ken Endok menuju Pura Agung. Selama Ken Endok melakukan puja bakti, Gajah Para akan menunggu di luar pura, kemudian mengantarkan Ken Endok kembali ke padepokan Girilaya. Resi Girinata mengetahui bisik-bisik rahasia yang tidak menyenangkan itu. Mata waspadanya jelas menangkap perubahan yang sangat besar pada perilaku istrinya. Ken Endok kini terlihat makin berseri-seri wajahnya. Sikapnya cerah ceria laksana sinar sang surya tanpa halangan kumpulan awan. Bayangan pada peristiwa mendebarkan ketika ia dibopong Gajah Para di tengah hujan lebat, menimbulkan perasaan aneh yang terus berkecamuk di dalam hatinya. Sangat sulit ia hapus dari ingatannya, ingin ia mengulangnya, ingin ia merasakan debar aneh itu kembali. Berduaan dengan Gajah Para adalah usahanya untuk melestarikan debar aneh yang dirasakannya itu. Jika memungkinkan, ia tidak ingin ada orang ketiga yang menyertainya ketika berduaan dengan Gajah Para. Sang Resi Kurursi yang telah menangkap kejanggalan atas sikap istrinya ini, lalu menyuruh salah satu muridnya untuk mengikuti kemanapun Ken Endok pergi, tentu secara sembunyi-sembunyi. Tanpa mengetahui adanya pengawasan secara sembunyi-sembunyi, Ken Endok tetap menjalin persahabatan dengan Gajah Para. Bahkan hubungan mereka semakin akrab dan lebih terbuka. Kepada Gajah Para, Ken Endok menceritakan apapun permasalahan yang dialaminya, termasuk duka yang dialaminya selama ia menjadi istri Resi Girinata. Ketika mereka berangkat menuju Pura Agung, kerbau dan kayu-kayu pedati menjadi saksi curahan hati Ken Endok pada Gajah Para. Jadi, benarkah engkau masih perawan suci meski telah 10 tahun berumah tangga dengan Yang Suci Kurursi? Gajah Para bertanya dengan keheranan. Benar, Kakang, jawab Ken Endok yang tak lagi memanggil nama melainkan Kakang. Berkali-kali aku telah berusaha meminta, namun suamiku tak juga memberi. Suamiku tampaknya sama sekali tak tertarik pada diriku. Lalu apa yang harus aku lakukan, Kakang? Bersabarlah, Astia. Mohonlah kepada Dewata Agung agar diberinya jalan pemecahan atas masalah pelikmu itu, Astia. Kakang, nistakah seorang wanita yang meminta digauli suami sahnya sendiri? Tidak, Astia, tidak ada yang nista dalam hal itu. Itu sebuah kewajaran, laksana wajarnya tanah tersiram air hujan. Wanita tidak disebut nista perangainya jika meminta hal itu pada suaminya. Kakang, ku minta engkau jujur menjawab, kejar Ken Endok lagi. Sayangkah engkau kepadaku seperti sayangnya seorang lelaki terhadap perempuan? Jawablah dengan jujur, Kakang. Gagap Gajah Para makin menjadi. Sungguh sulit menjawab pertanyaan sangat sederhana itu. Dan pada akhirnya Gajah Para pun menjawab, Aku sayang padamu, Astia. Seperti halnya rasa sayang antara laki-laki dan perempuan, tanya Ken Endok kembali. Iya, jawab Gajah Para. Syukurlah, kelegaan nampak di wajah Ken Endok.
makin berbinarlah ia dengan rona kecantikan yang terbiaskan dari kelegaan hati itu. Untuk engkau ketahui, aku sangat sayang padamu kakang. Aku mencintaimu kakang. Rasa cintaku kian tumbuh sejak hujan deras mempertemukan kita pertama kali. Aku juga mencintaimu Astia. Terbukalah kata hati Gajah Para yang sesungguhnya. Perkataan Ken Endok sungguh mengejutkan bagi Gajah Para. Sebagai laki-laki normal, Gajah Para sesungguhnya sangat tertarik dengan kebaikan, perilaku, kecantikan, kemolekan tubuh Ken Endok. Namun ia tidak berani melanggar susila. Ia berusaha kuat memegang teguh ajaran Sang Begawan Agung Siddhartha Gautama. Ia tidak ingin mengotori kesucian dirinya dengan perbuatan tercelanya itu. Ia sangat takut dikutuk oleh Dewata Agung jika ia semakin jauh mencintai istri yang suci kurursi itu. Suatu peristiwa yang sungguh memilukan dan tidak disangka-sangka sebelumnya. Dengan adanya kejadian di Pura Agung, sungguh membuat diri Ken Endok semakin tersudut. Fitnah-fitnah keji semakin berdatangan saja, baik itu diperuntukkan bagi Ken Endok, Gajah Para, serta nama baik sang resi ini pun menjadi tercemar. Dikisahkan Ken Endok membeli setanggi untuk keperluan puja bakti dari seorang pandita. Ia tidak terlalu memperhatikan wajah sang pendeta dan juga setanggi yang dibelinya yang ternyata berbeda dari biasanya. Setanggi itu lebih kecil, namun ketika dibakar baunya lebih harum dari biasanya. Bau setanggi menyebar dan harum sekali. Ken Endok yang tengah berkonsentrasi tinggi melakukan puja bakti, mencium aroma harum itu. Konsentrasinya sedikit buyar. Bau setanggi itu sangat menusuk, membuatnya mendadak didera rasa pusing dan mengantuk. Meski Ken Endok mencoba bertahan, tidak kuat pula ia akhirnya. Ia rebah. Ia terkulai lemah di lantai pura dan Ken Endok pun tertidur. Sang pandita penjual setanggi menghentikan bacaan mantranya. Dengan gerak perlahan dan sikap berhati-hati, ia menggeser tubuh Ken Endok ke tempat tersembunyi di bagian dalam pura. Ia pun kembali meneruskan bacaan mantranya sampai ia tak sadarkan diri. Gajah Para yang menunggu di halaman pura menjadi keheranan karena tidak biasanya Ken Endok membutuhkan waktu yang lama ketika melakukan puja bakti. Beberapa lama ditunggunya lagi, Ken Endok tidak juga tampak. Penasaran di hatinya pun muncul. Ditinggalkannya pedati miliknya dan bergegas melihat ke dalam pura. Tidak dilihatnya Ken Endok di dalam pura. Yang dilihatnya hanyalah seorang resi yang tengah membaca mantra. Kisana, sang resi menghentikan bacaannya dan berujar kepada Gajah Para, "Tunggulah di tempat itu, duduklah. Sebentar lagi orang yang engkau tunggu akan selesai dengan hajatnya." Gajah Para terpaksa menurut. Ia duduk bersila di atas lantai pura. Bau harum setanggi membuat sesak nafasnya. Beberapa lama kemudian ia pun telah terkulai lemas dan tertidur. Jagat Pramudita, sang resi ternyata mempunyai maksud terhadap Ken Endok. Ia bergegas mendekati Ken Endok, lalu mendudukkan Ken Endok ketika kesadarannya tengah terbang ke langit. "Wahai istriku, Sang Dewa marah padamu karena engkau telah mematikan kesuburan Mayapada ini dengan asmara. Wahai istriku, jangan jadikan asmara ke dalam pekerjaan yang besar, karena asmara adalah dunia kecil yang mampu menghancurkan dunia yang besar," kata Resi Yogiswara.
Wahai istriku, jangan engkau melihat kebenaran-kebenaran yang ada di muka bumi ini melalui perasaan asmaramu. Keluhuran nilai akan ternoda tak bermakna manakala diteropong oleh perasaan asmaramu. Kesinilah istriku. Saat itu pula Astia merasa berdiri di bumi ini, dan dunia ini hanya ada di telapak kaki Astia dan Resi Yogiswara, serta mampu menggapai bulan yang ada, tidak hanya 1 tapi 3. Wahai Astia, engkau mampu menggenggam bulan. Keanggunan dan kemolekan bulan sejak dulu selalu menghina dan memperkecil makna duniawi. Namun di hadapanmu, wahai istriku, sang bulan meronta. Cahayanya engkau ambil alih ke dalam jiwamu. Saat itu pula Astia merasa retak hatinya, sakit yang tiada sebab, seperti benci pada seseorang tapi tak ada orangnya. Resah oleh sesuatu tapi tak ada kesalahan, kesal akan sesuatu tapi tidak tahu sebabnya. Emosi bergemuruh dalam diri Astia. Wahai istriku, jangan engkau membiarkan gejolak emosimu menjadi tuan di dalam dirimu. Bulan yang angkuh tak berdaya karena engkau ambil alih kemolekannya dan energinya kembalikan pada bulan. Wahai istriku, engkau tak mampu menerima kemolekan bulan karena sang rembulan cahayanya menjadikan bunga-bunga berkembang, menjadikan binatang-binatang memadu cinta. Maka berkembanglah keturunan kelestarian alam ini oleh cahaya kekuatan rembulan. Jangan kau ambil alih ke dalam jiwamu. Engkau adalah yang berdarah dan berdaging. Manakala kau menyimpan cahaya rembulan di dalam jiwamu, berarti engkau merampas hak hidup bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itulah sebuah permulaan dari damar jagat, wahai istriku. Maka Astia dengan kekuatan batinnya mengusir luka di dalam batinnya, kesakitan dalam perasaannya. Bulan yang redup terampas cahayanya oleh Astia kembali bersinar terang. Wahai istriku, berkata Resi Yogiswara, damar jagat adalah sesuatu yang mempunyai wadah, tapi ada di alam dunia ini. Ada di bumi ini, ada dalam cakrawala, dan ada dimanapun. Tapi damar jagat tak mampu tertampung karena wadahnya belum ada. Manakala Resi Yogiswara mengakhiri kata-kata ini, mengangkasalah keduanya ke suatu tempat yang sangat jauh, sampailah ke suatu tempat yang sunyi mencekam. Wahai istriku, jangan menjerit, karena di sini tiada siapapun, tiada orang yang bisa dipanggil, tiada apa-apa tempat berpijak, tidak ada sesuatu pun permasalahan. Wahai istriku, di sini kita tidak memiliki, dan di sini kita tidak dimiliki, dan engkau pun di sini tidak lagi memiliki dirimu sendiri, dirimu yang berdarah dan berdaging, dirimu yang berjiwa dan berperasaan adalah ketiadaan. Demikian sang Resi bertutur. Kita dalam ketiadaan, rasakanlah istriku. Manakala engkau kehilangan rasa memiliki, termasuk dirimu sendiri, kita dalam kematian. Kematian adalah melepasnya rasa memiliki. Di balik kematian justru ada kehidupan yang sejati. Kehidupan yang tidak dapat lagi dialas oleh definisi. Kehidupan yang tidak mulai dari awal dan tidak berakhir dari satu batasan. Itulah jatining hurip. Wahai istriku, kematian adalah sebenarnya sebuah proses kehidupan yang lebih luas dari proses kehidupan sebelumnya. Kita berada dalam kehidupan yang sejati. Tenang dan tentram, karena merasa tidak dimiliki dan tidak memiliki. Demikian kata sang Resi.
Wahai istriku, manakala engkau merasa memiliki, engkau akan menggugat pada yang engkau miliki, dan merasa engkau dimiliki, engkau pun akan digugat oleh mereka yang merasa memiliki dirimu. Kini kita merdeka, kemerdekaan batin dan perasaan yang tiada batas. Wahai Kakang Resi, di manakah dewa-dewa? Di sini tidak ada dewa, wahai istriku. Dewa pun tiada, hanya kita. Manakala engkau ingat pada dewa, berarti kita masih merasa ingin memiliki. Dewa pun tidak ada, hanya kita berdua. Maka Astia merasa tenang dan tentram, ketentraman yang sangat tinggi dan indah, kesejukan batin yang tiada tara. Maka mereka masuk lebih jauh lagi. Mari kita masuk lebih jauh ke angkasa ketentraman. Kita akan kemana? Bukankah kita sudah sampai ke alam ketentraman, wahai Kakang Resi? Tanya Astia. Belum. Di atas ketentraman ada ketenangan. Di atas ketenangan ada kemegahan, kesejukan. Itu tidak terbatas, wahai istriku. Di manakah puncaknya, wahai Kakang Resi? Puncaknya ada di dalam cinta. Kita menuju cinta, wahai Astia. Maka sampailah ke suatu perbatasan, alam cinta dimasuki. Istriku, kita masuk ke damar jagat. Tiada alam diciptakan olehnya kalau bukan karena cinta. Manusia dan hewan tidak mungkin ada tanpa cinta. Alam raya takkan tercipta tanpa cinta. Kita masuk, wahai istriku, ke dalam cinta. Itulah damar jagat. Masuklah mereka ke alam cinta. Masuklah Astia ke alam cinta. Maka jiwa bukan lagi terbatas oleh rasa tentram, dibatasi oleh rasa tenang saja. Tetapi jiwanya tiada, ketentraman melampaui kebahagiaan. Tiada lagi dikatakan bahagia, tiada lagi dikatakan nikmat, tiada lagi dikatakan enak di atas segalanya. Maka gelombang cinta itu menyibakkan rambut Astia yang berkonde, rambut terure, bergelombang begitu indah terhempas cinta. Cinta bisa dirasakan, tapi tak bisa dilihat. Cinta bisa dinikmati tidak melalui kulit dan daging, karena saat itu Astia tidak lagi memiliki dirinya sendiri. Cinta yang sesungguhnya bisa diraba oleh sesuatu, manakala manusia kehilangan eksis fisiknya, eksis pikirannya, dan eksisnya. Maka di alam itu mengalirlah sungai yang bening, sungai mengalir yang membawa energi cinta, kasih sayang. Wahai istriku, lihatlah sungai. Waktu tidak lagi bergerak, tapi waktu bergerak dibawa oleh kita. Seperti sungai yang melepas air-airnya, dia tetap diam. Waktu harus kita gerakkan, bukan kita yang digerakkan oleh waktu, wahai istriku. Walaupun sungai itu diam, tapi selalu baru. Kehidupan, wahai istriku, harus tetap baru. Usia menguasai kita, tapi kita akan tetap baru, jiwa kita dan perasaan kita. Kita tidak boleh harus tua oleh waktu. Kita harus tetap muda walau kita dirongrong oleh waktu. Kekuatan cinta tidak lagi termakan oleh usia. Tua dan muda gagal menggoyangkan kemurnian cinta itu sendiri. Demikian Resi berkata pada Astia. Namun demikian sungai menurun tidak pernah menanjak, wahai istriku. Lihatlah kehidupan, kita jangan cari yang menanjak. Kita harus seperti sungai yang mengalir tanpa beban. Berbelok-belok dihimpit oleh gunung biasa. Kehidupan harus terhimpit, namun sekecil apapun himpitan gunung, sungai tetap mengalir, walaupun melalui celah-celah yang sempit, tetap mengalir, walau himpitan persoalan hidup seperti gunung yang menggencet.
Wahai istriku, jangan kalah, mengalirlah tetap, kehidupan tetap mengalir. Maka masuklah ke alam yang baru lebih tinggi lagi. Di sana mereka tidak melihat masa lalu tidak ada. Wahai Kakang Resi, di manakah aku waktu dilahirkan? Aku waktu remaja saat bermanja pada ayah dan ibu. Wahai istriku, masa lalumu tidak ada. Di sini tidak ada masa lalu. Di sini tidak ada bedanya. Masa lalu adalah kehidupan dunia. Di sini tidak ada masa lalu. Wahai Kakang Resi, manakah masa depanku? Di sini tidak ada masa depan. Masa depan adalah kehidupan dunia. Karena manusia, dunia dirancang untuk bercita-cita, melihat masa depan. Dibangun oleh keinginan, maka melihat masa depan dibentuk oleh rencana kerja. Di sini istriku tidak ada masa depan. Kita tidak ada lagi rencana keinginan apa dan bagaimana. Di sini adalah keberadaan yang sesungguhnya. Bumi adalah bayang-bayang kita dalam kehidupan. Itulah istriku, kata Resi Yogiswara. Kalau demikian, wahai Kakang Resi, apakah kerinduan? Sedangkan aku merindukan masa depan yang lebih baik. Masa depan adalah kerinduan. Di manakah kerinduan? Di tempat ini tidak ada, wahai Kakang Resi. Wahai istriku, kerinduan di sini tidak ada, tapi ada dalam batinmu dan jiwamu. Kerinduan akan sesuatu ada dalam jiwamu, dan dalam jiwamu lebih besar, lebih agung, lebih hebat dari alam ini, wahai istriku. Itulah damar jagat. Damar jagat adalah kerinduan yang tersembunyi dalam batin. Kerinduan bukan kepada anak istri, kerinduan bukan pada suami, kerinduan bukan pada kekasih, kerinduan bukan pada harta dan kekuasaan. Kerinduan kepada sesuatu, di mana sesuatu itu pun kita tidak tahu. Itulah damar jagat, wahai istriku. Maka, wahai istriku, bila engkau merindukan sesuatu, jangan di sini. Di sini tidak ada masa lalu dan masa depan. Di sini tidak ada keinginan dan harapan. Kembalilah kepada hati, wahai istriku, hatimu yang ada kerinduan. Masuklah kembali ke dalam hati, di sana ada kerinduan, di sana ada kehidupan yang sesungguhnya, wahai istriku. Maka Astia masuk ke dalam batinnya sendiri, ke dalam perasaannya sendiri. Maka dijemputlah Astia oleh cahaya gemilang, gemerlap sinar yang keindahannya melampaui cahaya matahari. Dan seluruh cahaya matahari di alam raya padam tiada arti oleh cahaya yang datang dari batinnya sendiri. Wahai Kakang Resi, cahaya apakah itu? Itu adalah cahaya dari yang engkau rindukan. Itulah damar jagat, wahai istriku. Manakala cahaya tersibak, di sana ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang tersembunyi, kebijaksanaan yang tersimpan dari ribuan lapis perasaan hati. Kebaikan hati, keikhlasan, kepasrahan, itu adalah membentang rapat menutupi kebijaksanaan. Wahai istriku, sibaklah hati pasrahmu, istriku. Sibaklah hati kebaikanmu, sibaklah hati keikhlasanmu, maka ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ada di tempat yang paling dasar dari sibakan keikhlasan. Sibaklah hati yang baik. Mengapa demikian, wahai Kakang Resi? Karena kebijaksanaan adalah tetesan dari kesakitan yang tak mampu lagi menimbulkan luka, dari kesakitan yang tidak lagi memberikan hujan duka, dari tetesan kesenangan yang tak mampu lagi menggembirakan, kegembiraan dan duka punah. Itulah kebijaksanaan, wahai istriku. Itulah damar jagat.
kebijaksanaan, kata sang resi, seperti malam bersayap siang, seperti siang berparuh malam, seperti kematian yang berselimutkan kehidupan. Seperti kehidupan yang bersayapkan kematian, rembulan di siang hari, matahari di malam hari, itulah kebijaksanaan, itulah damar jagat, wahai istriku. Astia pun tenggelam dalam kebijaksanaan. Di alam itu Astia muncul lagi rasa sengsara yang tak bertepi, rasa duka yang luar biasa. Namun manakala rasa kesakitan yang tinggi muncul dalam jiwanya, tiba-tiba tanpa proses, tenang, senang yang melonjak terus demikian, antara sakit dan senang berubah tiba-tiba. Proses psikologi yang tak mampu menampung perubahan yang sangat hebat, dari sakit ke senang, dari duka ke tenang, dari resah ke aman, tiba-tiba terus demikian berganti-ganti. Wahai Kakang Resi, apakah ini? Ini adalah tangga-tangga menuju jagat raya yang tak bertepi. Kita datang ke suatu tempat sumber pencipta alam raya ini. Istriku, tangga-tangganya berlapis kesengsaraan yang tidak terhingga dan kebahagiaan yang tak terhingga. Manakala jiwanya tak terkecoh oleh duka dan senang, oleh rasa dan tentram, masuklah ke suatu alam, di mana alam ini semuanya tidak ada lagi proses permulaan dari kejadian, proses awal dan akhir. Maka Astia merasa malu kepada dirinya sendiri, yang tadinya bangga dengan dirinya, bangga dengan kecantikannya. Saat itu Astia malu pada dirinya sendiri dan malu kepada alam, keadaan alam saat itu. Wahai Kakang Resi, aku malu pada diriku. Wahai istriku, manakala engkau malu pada dirimu, berarti engkau kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya. Manakala engkau malu pada alam ini, engkau sebenarnya kembali pada sumber awal kehidupan. Engkau berangkat dari sini, wahai istriku, dilahirkan ke bumi. Aku pun malu yang tidak mengerti, berkata Astia. Wahai istriku, pengertian malu adalah malu pada penciptamu. Ada di sini pencipta kita. Kita tidak bisa melihat, tapi kita ada dalam genggaman Sang Maha Pencipta. Kita sedang berenang di samudra ketuhanan, wahai istriku. Tidak lama kemudian Astia menemukan keindahan sebuah permulaan, di mana segala sesuatu tidak lagi melalui pengertian. Pengertian yang tidak perlu dipelajari, perasaan-perasaan rasa tidak lagi harus dibuat. Dia sampai pada puncak keindahan tiada tara. Wahai istriku, kita sudah sampai pada puncak kebahagiaan. Tiada lagi kebahagiaan selain di tempat ini, wahai istriku. Kebahagiaan yang tak bisa dipetik dengan ilmu. Kebahagiaan ini tak bisa dipetik, dipanen dari perbuatan. Kebahagiaan yang bukan dipetik dari pengorbanan, itulah puncak kebahagiaan. Wahai Kakang Resi, bila mana kebahagiaan ini yang bukan dipetik dari pengorbanan, apakah itu? Itu adalah benih alam semesta, istriku. Benih alam semesta adalah kebahagiaan bukan yang dirintis dari keinginan berbuat baik, tapi benih alam semesta adalah pangestu yang pangeran dalam memberikan sesuatu. Bukan keinginan kita, bukan jerih payah kita, kehendaknya. Itulah benih alam semesta, wahai istriku. Kebahagiaan yang begitu meresap ke dalam jiwa Astia, maka muncul kebahagiaan baru yang berlapis-lapis, tambah mengangkasa, tambah indah. Ternyata kebahagiaan pun berlapis-lapis tak bersisi, kebahagiaan yang tak ada limitnya.
Wahai Kakang Resi, kita menuju kemana? Kita arungi kebahagiaan yang tak bertepi. Apakah ada tempat puncak? Ada puncak kebahagiaan. Bagaimanakah cara sampai ke sana, wahai Kakang Resi? Wahai istriku, adakah sisa perasaan dalam hatimu untuk dipersembahkan? Ada, Kakang. Apa? Aku rindu kepada Tuhan. Astia merasakan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa rasa kekangan dari perasaannya sendiri. Artinya setiap manusia mengalami himpitan dalam mengarungi kehidupan. Namun saat itu, Astia terbebas dari apapun yang menghambat dalam perasaannya. Dia terbang di alam yang maha merdeka, maha sentosa, gemah ripah loh jinawi, angkasa kebebasan yang sangat demokrasi. Wahai istriku, terbanglah sejauh-jauhnya, kepakkan sayapmu. Maka Astia terbang yang sebebas-bebasnya, seperti merpati yang mengarungi angkasa luas. Namun istriku, jangan terlalu jauh dalam terbang. Sejauh-jauh merpati terbang, akhirnya akan lelah jua. Sebelum lelah, engkau harus kembali. Astia merasa sebagai manusia yang punya harkat, merasa dirinya mempunyai makna. Betapa dekat dengan yang menciptakannya, kasih sayangnya terasa membelai jiwa. Astia merasa mendapat titah dari Hyang Urip dan merasa seolah-olah dirinya tidak berhak lagi hidup di dunia. Dirinya enggan pulang ke bumi. Wahai istriku, jangan munculkan perasaan itu. Di sini adalah hak setiap manusia, di sini adalah hak setiap makhluk, namun bumi pun adalah hak kita. Sekalipun engkau merasa tidak berhak lagi di dunia, namun fisikmu, dagingmu masih terikat oleh hukum dunia. Kematian masih memijak alam bumi ini. Engkau tidak akan mampu jauh di alam kebahagiaan ini. Sedang kau masih punya raga di dunia, jangan lupakan itu, berkata Resi Yogiswara. Terus Astia mencoba berusaha melupakan duniawi. Dunia terlalu hina dirasakan, niat baiknya sering dinodai. Wahai Kakang Resi, segala keinginan yang baik selalu terjegal oleh noda dunia. Aku enggan kembali ke bumi. Setiap pengorbanan yang kupersembahkan dengan ikhlas selalu dihina oleh mereka yang hidup di dunia. Wahai Kakang Resi, setiap bunga-bunga di hatiku kuungkapkan dalam kerinduan kepada rakyat, kepada mereka, kepada yang aku cintai. Namun mereka tidak pernah melihatku bahwa aku mempersembahkan keindahan, keikhlasan kepada mereka. Aku muak kepada dunia yang penuh kehinaan dan kekotoran. Wahai Astia istriku, jangan engkau merasakan perasaan itu. Usirlah rasa menghina bumi, karena bumi yang pula yang menciptakan, sama pula menghinakannya kalau engkau menghina dunia atau bumi. Hentikan gejolak penjelajahan perasaan seperti itu. Kita masih di dua alam, keterikatan dengan bumi dan mengarungi hak kita di alam jagat ini. Namun Astia nakal tetap diarungi, tidak mau kembali ke dunia. Tiba-tiba keresahan bergelombang kembali. Keresahan bukan berasal dari alam keindahan ini. Alam surga nirwana yang maha nikmat tetap dengan segala keindahan dan kesempurnaan. Keresahan dan gejolak pilu datang dari batinnya sendiri. Resah, merasa kotor, merasa terhina, ternoda. Wahai Kakang Resi, aku merasa malu. Bukan malu seperti dulu, tapi aku malu kehinaan diriku. Betapa aku kotor di tempat ini. Aku tidak pantas di tempat yang suci ini, wahai Kakang Resi.
Aku tidak pantas di tempat yang agung ini karena aku ternoda. Karena noda itu aku sendiri yang menciptakan, wahai Kakang Resi. Kenapa demikian, wahai Kakang Resi? Wahai istriku, engkau, aku memang datang dari noda, berangkat dari noda, berangkat dari kesalahan, pergi menuju ke kesalahan. Kita menyimpan jagat kesalahan dalam diri kita, walau di tengah surga yang indah ini. Demikian Resi Yogiswara berkata, karena itu istriku, engkau harus diruat, supaya Gusti bagus ing ati mensucikan jagat kita yang ternoda. Pangruwating, karena dalam jiwa kita penuh nafsu dan amarah, angkara murka yang tak bersisi, keserakahan yang tak berbentuk lagi, itu harus diruat. Pensucian jagat kita, karena kita tetap dalam kekotoran, walau kita mengangkasa di jagat keindahan yang sangat permai, yang sangat suci, yang sangat agung. Resi Yogiswara meneruskan keterangannya. Marilah kita kembali ke bumi segera, supaya Hyang Asih mensucikan jagat kita yang sudah kelam dalam kekotoran dan noda. Namun karena keindahan yang luar biasa, terhanyutlah Sang Astia dengan Resi Yogiswara sendiri hingga sampai ke gerbang kahyangan, pintu surga, pintu nirwana, tempat para dewa bersemayam. Gerbang ini dinamakan Selo Menangkep, pintu masuk surga. Ikutilah wahai istriku cahaya itu, kencana untuk mengarungi kehidupan, cahaya dari Sang Hyang, cahaya yang sampai ke dasar hati. Resi Yogiswara dengan Astia tambah tinggi, mengarungi lapisan-lapisan kebahagiaan yang tiada tara, melampaui ketentraman dan kedamaian. Makna ketentraman dan kedamaian itu adalah sela, atau batasan kecil dari rasa aman di muka bumi. Tapi di jagat tersebut, di perbatasan alam kahyangan, mereka terhanyut oleh alam kebahagiaan, di mana alam kebahagiaan ini memiliki satu kenikmatan yang tak terhingga, walau masih kosong atau sepi dari energi kesejatiannya. Wahai Astia, kata Resi Yogiswara, kita harus kembali secepatnya ke bumi. Mengapa demikian, wahai Kakang? Karena kita ini masih memiliki raga. Di sini di alam kesucian tidak ada alatnya untuk mensucikan tubuh kita. Dan tiada mampu alam ini mensucikan jagat kotor yang kita simpan dalam jiwa kita. Sekalipun dunia penuh noda, tapi di sana tempatnya pensucian, tempat meruat. Namun Kakang, saya tak mampu melepaskan kerinduan yang sangat kepada sesuatu yang ada di balik kahyangan. Kita harus masuk ke pintu kahyangan, kata Astia. Apakah, wahai Kakang, yang menarik jiwa ini untuk masuk ke kahyangan? Walau pikiranku tidak merindukan kenikmatan surgawi, tidak merindukan kenikmatan kahyangan, batinku merindukan yang menciptakan kahyangan itu sendiri. Apakah itu, wahai Kakang Resi? Itu adalah budi, jawab Resi Yogiswara, budi yang ada di dalam jiwa kita yang tersembunyi. Karena budi berangkat dari cahaya kasihnya, maka merontak, bergerak selalu menuju pada cahayanya. Maka manakala menjelang Selo Menangkep, pintu nirwana terbuka. Dengan kegembiraan yang sangat, Astia masuk. Yang tadinya Resi menasehati untuk mengajak pulang, sang Resi pun tersedot untuk ingin masuk ke pintu kahyangan tersebut. Begitu masuk kepada sentral terdalam jiwa Astia, muncullah perasaan tertentu dalam diri Astia. Di puncak kesucian dari jagat perbatasan kahyangan,
Keagungan dan kesucian memadu dengan keagungan dari Resi Yogiswara. Dalam pandangan Astia, betapa gagah, betapa agung, betapa indah pribadi yang dipancarkan oleh sang resi, menimbulkan kekaguman yang sangat dalam pada perasaan Astia sebagai istri. Keagungan jagat nirwana yang suci memberi sentuhan keagungan dari sikap Resi Yogiswara, maka terlihatlah kesempurnaan seorang lelaki. Muncullah cinta asmara yang hebat pada sang resi. Rontaan-rontaan perasaan ini tidak kuat untuk diungkapkan. Wahai kakang resi, aku cinta padamu, betapa engkau mempesona aku, betapa bertambah indahnya alam ini dan betapa bahagianya jiwa ini. Sentuhlah kulitku ini, wahai kakang resi. Sang resi pun tersentak kaget. Namun begitu muncul jagat daging sang resi, bergetarlah saraf-sarafnya. Muncul perasaan aneh dari sang resi. Terlihatlah wajah cantik nan rupawan Astia bertambah cantik. Betapa keindahan jagat suci kahyangan bertambah indah dengan kehadiran Astia. Pesona kahyangan pun bertambah mempesona oleh wajah dan keindahan tubuh Astia. Terungkaplah rontaan perasaan yang tak bisa lagi dikendalikan. Astia tersentak kaget. Wahai dindaku, mengapa kita tidak manunggal? Manunggal dalam jiwa, manunggal dalam perasaan, manunggal dalam batin, manunggal dalam jagat pikiran dan jagat raga kita. Supaya engkau meneteskan darah dari rahimmu, supaya dunia bertambah indah oleh darah-darah yang indah, marilah kita tanam benih alam semesta dan menjadi dambaan tertinggi dari harapan kehidupan dunia. Reaksi pertama muncul dari alam jiwa, alam pikiran, dan alam fisik Resi Yogiswara. Dirasakan oleh sang resi, energi birahi lelaki menimbulkan meregangnya semua saraf dan pori-pori tubuh. Sang resi merasa menjadi gagah dengan otot-ototnya yang teguh serta urat-urat yang menegang, resah diterpa birahi. Semakin meregang tubuhnya, semakin keras pula keresahan yang menerpa. Melejitlah panah-panah yang tersentak dari busurnya, berlari dengan desah nafas memburu dan keringat yang membanjir, tak tahan atas desakan birahi yang maha tinggi, melampaui kekuatan dan keteguhan jiwanya sendiri. Maka Astia pun seperti bertelanjang dan sedang mandi di taman telaga nirmala. Lentik jemarinya pun menelusuri seluruh lekuk tubuhnya sendiri. Bahkan sentuhan sipakan air pun mampu menimbulkan erotisme tersendiri. Berenanglah Astia di telaga nirmala, dipetiknya bunga-bunga yang tumbuh di atas telaga. Sang bunga pun disentuh-sentuhkan pada tubuhnya. Sentuhan-sentuhan bunga teratai surgawi menambah rangsangan erotisme sensual Astia. Maka puncak sensual Astia masih harus menuntut, dan naiklah Astia dari telaga yang indah, dan alam pun ikut bersukacita. Akhirnya penantian Astia selama 10 tahun terpenuhi dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Seketika bumi terasa damai, binatang pun merasakan sesuatu yang berbeda di hari itu, tapi mereka tak pernah tahu apa yang terjadi. Hanya sekejap peristiwa itu terjadi. Dalam hitungan menit, Ken Endok sudah tak lagi utuh selaku perawan. Beberapa saat kemudian, ia pergi begitu saja meninggalkan Ken Endok dan Gajah Para di Pura Agung itu ketika mereka tak sadarkan diri.
Ken Endok dan Gajah Para terbangun hampir bersamaan. Ken Endok merasakan sakit di bagian kewanitaannya, sakit yang tidak wajar. Ia sangat terkejut. Namun sejenak kemudian menghilang rasa terkejutnya dan berganti kelegaan. Ia mengerti dan menyadari rasa sakit pada kewanitaannya itu karena ia telah kehilangan keperawanan. Ia sangat lega ketika mendapati Gajah Para berada di sampingnya. Kehamilan Ken Endok tidak dibuahi oleh Batara Brahma, melainkan oleh sang resi yang bertemu Ken Endok ketika berada di Pura Agung. Tidak hanya itu, yang lebih menganehkannya lagi, Ken Endok meyakini bahwa anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Gajah Para. Namun, Gajah Para di sini tidak merasa jika ia telah menyetubuhi Ken Endok pada saat Ken Endok tidak sadarkan diri. Kehamilan Ken Endok sungguh mengejutkan bagi sang resi guru resi. Harapannya sudah terpenuhi. Begitu juga Ken Endok. Ia sangat bahagia karena telah dikaruniai seorang bayi oleh Dewata Agung. Ken Endok sangat senang karena ia menganggap anak yang dikandungnya itu merupakan siraman kelelakian Gajah Para yang telah bersemayam di dalam rahimnya. Peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian yang sesungguhnya tidak pernah diketahui oleh Ken Endok sedikit pun. Ia menduga bahwa Gajah Para lah yang telah merenggut keperawanan lalu menyetubuhinya ketika ia tidak sadarkan diri. Namun pada kenyataan yang sebenarnya, sang resi itulah yang telah membahagiakan diri Ken Endok. Tidak hanya sampai di situ, sang resi itu pun telah menanamkan benih alam semesta. Gajah Para di sini adalah korban serta kambing hitam atas peristiwa tersebut. Lebih dari sebulan dalam masa hukuman bingit, Ken Endok mendapati keanehan dalam tubuhnya. Ia kerap merasa mual dan muntah tanpa alasan yang jelas. Ia kerap ingin makan sesuatu yang biasanya membuat gigi ngilu. Payudaranya terasa gatal dan nampak membesar, dan jagat Pramudita, datang bulannya tak lagi tiba. Oh, Dewata Nan Agung. Memikirkan kejanggalan yang terjadi pada tubuhnya dan juga menahan gejolak rindunya untuk bertemu Gajah Para, membuat Ken Endok jatuh sakit. Tak urung Resi Girinata cemas melihat jatuh sakitnya Ken Endok. Ia mengutus seorang muridnya untuk memanggil dukun perempuan yang tinggal tak jauh dari padepokan Girilaya. Gusti Ayu tengah mengandung. Dukun perempuan itu meneruskan ucapannya tanpa terpengaruh sikap sang resi. Seorang anak pewaris kemuliaan perangai yang suci guru resi telah tumbuh nyaman di dalam kandungan Gusti Ayu. Hamba ucapkan selamat sekali lagi, dan hamba turut berdoa kepada Dewata Agung. Semoga Dewata Nan Agung memberi keselamatan hingga tibanya anak Paduka di Marcapada ini. Resi Girinata keras terhenyak. Dadanya amat bahagia berbunga-bunga. Ia memang dikenal selaku lelaki berperangai mulia, yang suci, yang petuah, dan wejangannya mampu mengurai berbagai masalah yang tengah dihadapi seseorang. Namun menghadapi masalah yang terjadi pada dirinya sendiri, tak kuat pula ia menanggungnya. Kejadian tersebut teramat sulit untuk bisa diterima dengan kesadarannya selaku manusia. Sang resi sesungguhnya sangat menantikan anaknya, namun Dewata berkehendak lain. Ken Endok
pasti akan dijatuhi hukuman bakar hidup-hidup jika diungkapkannya bahwa istrinya itu telah menduakan cintanya dengan lelaki lain. Namun sepertinya hal itu tidak dilakukan oleh sang resi, mengingat ia sangat mencintai Ken Endok. Sebagai manusia, sang resi merasa gagal mengarahkan istrinya pada jalan kebenaran. Sampai kapanpun hati sang resi akan tetap terluka dan perih di hatinya. Resi Girinata sejenak merenung atas kejadian yang menimpanya. Maka dari itu, ia memilih meninggalkan padepokan untuk menyepi dan bertapa. Ia akan bertapa di suatu tempat yang hanya diketahuinya sendiri. Ia hanya berpesan pada murid-muridnya untuk menjaga padepokan selama ia bertapa. Dengan sang resi pergi bertapa adalah suatu peluang bagi Ken Endok untuk keluar dari gungkungan ketat padepokan, peluang untuk bertemu Gajah Para, kekasih tercintanya sudah sangat ia tunggu-tunggu. Pelan-pelan ia menyusun siasat, dan 3 hari setelah sang resi meninggalkan padepokan, Ken Endok telah matang dengan rencananya. Aku hendak menemui suamiku di tempat pertapaannya. Wajah Ken Endok meyakinkan ketika menemui salah satu murid sang resi yang bertugas mengawasinya. Yang Suci Maharesi tak memperkenankan Gusti Ayu meninggalkan padepokan, apalagi hukuman bingit Gusti Ayu juga belum dicabut Yang Suci Maharesi, jawab si murid. Aku hendak menemui suamiku karena aku dititahkannya. Aku diperintahkan untuk menemuinya setelah 3 hari suamiku bertapa, ujar Ken Endok dengan lagak sandiwaranya yang sangat menawan. Di mana Yang Suci Maharesi bertapa Gusti Ayu? Si murid menguji. Aku tak bisa menyebutkannya padamu. Suamiku melarangku untuk menyebutkan tempat itu pada sekalian muridnya. Jelas hanya aku dan suamiku saja yang tahu tempat itu, tegas Ken Endok. Bagaimanapun juga, saya tak dapat membiarkan Gusti Ayu keluar dari padepokan ini. Si murid tetap kukuh menjalankan amanat sang resi guru resi. Silahkan saja, aku akan melaporkan tindakanmu ini pada suamiku jika beliau pulang nanti. Jangan salahkan aku jika cita-citamu menjadi Brahmana akan kandas di tengah jalan. Suamiku akan menghukummu, mengeluarkanmu dari padepokan ini karena berani menentang perintah sang Maharesi Kursi. Pikirkan itu baik-baik, tantang Ken Endok. Ken Endok berlagak hendak meninggalkan si murid yang sedang kebingungan. Si murid menjadi serba salah, bingung hendak berlaku bagaimana. Dengan lagak meyakinkan, Ken Endok mengancam akan melaporkan tindakan itu pada Yang Suci Guru Resi. Kertakan Ken Endok sangat manjur. Para murid menjadi ketakutan jika apa yang diucapkan Ken Endok menjadi kenyataan. Setelah berembuk, murid yang dituakan mengizinkan Ken Endok keluar dari padepokan. Namun, ia akan menemani Ken Endok sampai bertemu dengan sang resi. Ken Endok semakin kuat untuk menolak. Bahkan ia semakin mengancam para murid jika tidak menuruti segala perintah baik dari dirinya maupun sang resi, maka akan dikeluarkan dari padepokan Girilaya ini. Tidak kuat rupanya si murid yang dituakan itu melawan siasat cerdik Ken Endok. Ia mengalah dan membiarkan Ken Endok keluar padepokan. Ken Endok melarang siapapun juga dari sekalian murid untuk mengawasi kepergiannya. Karena itu larangan Yang Suci Maharesi, maka bebaslah ia untuk menemui Gajah Para, kekasih hati tercintanya.
"Kakang," suara Ken Endok mesra di dekat telinga Gajah Para, "bawalah aku pergi secepatnya, sejauh-jauhnya. Jangan biarkan padepokan itu menjadi penjara yang membuatku sengsara." Lagi pula Dewata Agung telah menyatukan kita, mengekalkan penyatuan antara jiwa kita. Benihmu telah berbuah di rahimku, Kakang. Anak kita telah bersemayam dalam kandunganku, desah Ken Endok. "Apa anak kita?" Gelagar melebihi 1000 petir menerpa Gajah Para. "Iya, Kakang, anak kita. Kenapa Kakang tampak terkejut seperti itu? Bukankah ini sebuah kemenangan dan kebahagiaan besar bagi kita berdua? Benih kelelakian yang Kakang tanam di rahimku ketika kita berada di Pura Agung telah berbuah. Kenapa Kakang terlihat tak bergembira dengan kenyataan ini?" tukas Ken Endok yang sedikit kecewa melihat Gajah Para. Aku tak merasa telah melakukan hal itu, sayang. Sungguh aku tak merasa. Demi Dewata Agung nan mulia, sungguh aku tak pernah merasa melakukan hal itu, ujar Gajah Para menjelaskan. "Sudahlah Kakang, cukup engkau dengar penjelasanku ini. Jika engkau tak juga mengakui bayi di dalam kandunganku ini darah dagingmu, maka anak ini tak lain adalah anak Dewa Brahma. Bahwa Dewa Brahma sajalah yang telah menghamiliku." Amarah Ken Endok telah memuncak. Kemudian ia pergi meninggalkan Gajah Para. "Kakang," kekecewaan Ken Endok bertambah. "Kenapa Kakang berbicara seperti itu? Kenapa Kakang menampik perbuatan Kakang sendiri?" "Kita telah melakukannya, Kakang. Meski agak kusayangkan kenapa Kakang melakukannya ketika aku tak sadarkan diri, namun aku cukup mengerti. Setelah benih ini menjelma menjadi bayi di dalam kandunganku ini, aku bahagia sekali, Kakang. Tapi kenapa Kakang bersikap demikian?" "Sayang, demi Dewata Agung nan mulia, sungguh aku tak pernah merasa melakukan hal itu," ujar Gajah Para menjelaskan. "Sudahlah Kakang, tak perlu kita berdebat lagi. Cukup engkau dengar penjelasanku ini. Dengarkan Kakang. Jika engkau tak juga mengakui bayi di dalam kandunganku ini darah dagingmu, maka anak ini tak lain adalah anak Dewa Brahma. Bahwa Dewa Brahma sajalah yang telah menghamiliku." Amarah Ken Endok telah memuncak. Kemudian ia pergi meninggalkan Gajah Para. Ken Endok yang terluka tidak lagi mengurungkan niat. Betapapun kuatnya Gajah Para untuk mencegahnya, jauh lebih kuat niat Ken Endok untuk bertolak. Ia tidak ingin lagi bersatu dengan Gajah Para yang menurutnya tak lebih pengecut dibandingkan seekor tikus. Tidak ingin pula ia kembali kepada suaminya yang hanya menyediakan penderitaan berkepanjangan dalam hidup. Ia ingin pergi, membawa pergi bayi dalam kandungannya yang diakuinya selaku titisan Dewa Brahma. Gajah Para yang tidak tahu dalam permasalahan ini pun terkena imbasnya. Sang Resi Kurursi pada akhirnya harus menanggung aib atas pelakuan istrinya tersebut. Pandangan negatif dari masyarakat semakin menuding ke arah Ken Endok. Ken Endok semakin dicurigai bahwa bayi yang dikandungnya adalah benih Gajah Para yang tertanam di rahimnya, bukanlah benih dari sang resi. Celaan datang bertubi-tubi sehingga membuat perasaan hati Ken Endok hancur. Nama baik sang resi pun menjadi jelek. Gajah Para menjadi sasaran empuk atas fitnah-fitnah yang bertebaran. Tidak hanya itu,
Konflik awal juga terjadi akan perlakuan seorang Aku Tunggul Amatung yang memimpin daerah Tumapel dengan penuh kenistaan dan kemaksiatan. Rakyat banyak yang menderita. Daerah Tumapel menjadi daerah kotor yang dipenuhi pelacur-pelacur, minuman keras, serta tempat perjudian yang merajalela. Kebencian Ken Endok terhadap Gajah Para seketika muncul karena Gajah Para tidak mau mengakui jabang bayi yang dikandung oleh Ken Endok. Bagi Gajah Para, ia tidak pernah merasa menghamili Ken Endok, apalagi melakukan perbuatan tidak senonoh pada saat kejadian di Pura Agung. Namun di sini Ken Endok begitu yakin bahwa yang menghamili dirinya adalah Gajah Para. Padahal pada kenyataan yang sesungguhnya, sang resi itulah yang menanamkan benih, sampai pada akhirnya ia harus mengandung jabang bayi yang tidak tahu siapa ayah kandungnya. Ia ingin pergi, membawa pergi bayi dalam kandungannya yang diakuinya selaku titisan Dewa Brahma. Secara tegas, ia telah menyebutkan pada orang-orang yang menanyakan tentang kehamilannya bahwa bapak janin yang dikandungnya bukanlah yang suci guru resi, Gajah Para, atau siapapun, melainkan Dewa Brahma. Orang-orang yang bertanya padanya telah menganggap jika Ken Endok telah kehilangan kewarasan atau putus asa karena penolakan Gajah Para mengakui si bayi tersebut selaku anaknya. Ketika Ken Endok telah berhasil melarikan diri dari desa Pangkur akibat malu karena kehamilannya yang tidak jelas perihal siapa ayah biologis dari anak yang dikandungnya tersebut, Gajah Para di sini pun enggan mengakui jika anak tersebut bukanlah darah dagingnya, karena ia tidak pernah merasa melakukan hal itu di Pura Agung tersebut. Namun Ken Endok tetap tidak mempercayai ucapan Gajah Para. Ia menganggap bahwa Gajah Para adalah lelaki pengecut yang tidak mau bertanggung jawab. Dikisahkan Ken Endok menyepi ke daerah tersembunyi untuk sementara waktu. Ia tidak ingin kembali ke desa Pangkur atau tempat-tempat lain yang dikenalnya. Keberuntungan masih menaunginya. Seorang dukun pijat perempuan mengulurkan tangan untuk membantunya, tidak mempersoalkan membuncit perutnya berisi janin. Ia memberikan tempat tinggal, tempat tidur, makan, dan kehangatan kasih sayang. Si dukun pijat malah bersedia mengangkat Ken Endok selaku anak jika Ken Endok menginginkan. Ketika telah usia kandungannya, Ken Endok mendadak disergap rasa rindu pada desa Pangkur. Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya di sana. Hidup sendiri tanpa suami, tanpa anak, ia berniat akan membuang bayi yang ramai diramalkan orang mempunyai tuah luar biasa. Kepada si wanita dukun pijat yang telah begitu baik menampungnya, Ken Endok pamit untuk pulang ke kampung. Dengan sengaja, Ken Endok memilih waktu selepas senja untuk berangkat. Perut Ken Endok terasa sangat mulas. Tanpa pikir panjang, ia memasuki sebuah pekuburan, mencari tempat yang bisa dijadikannya tempat untuk melahirkan. Dikerahkan semua tenaganya dengan iringan doa kepada Dewata Agung agar selamatlah ia dan bayinya dalam peristiwa itu. Ken Endok telah meninggalkan bayinya seorang diri di pekuburan tersebut. Ia berbisik di telinga anaknya, "Cahaya itu adalah damar jaga dalam hatimu sendiri. Tak ada manusia atau pribadi. Yang ada hanyalah manusia dan pribadi dalam hatimu.
Kebijaksanaan manusia tersembunyi dalam hatimu sendiri, seperti malam yang bersayapkan terang, seperti kehidupan bersayapkan kematian. Kebijaksanaan hati itulah anakku yang seharusnya bicara dan kau patuhi. Dikisahkan seorang pencuri lembong, namun ia hanya mencuri harta orang kaya yang tidak peduli terhadap nasib orang-orang miskin di sekitarnya. Menurutnya, mereka adalah kaum keparat yang pantas diambil harta bendanya, mencuri harta sebanyak-banyaknya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagian kecil hasil pencuriannya barulah untuk makan dirinya sendiri beserta sang istri, warga Lebak yang menderita, mengenal Ki Lembong selaku sosok yang dermawan, baik hati, ramah, dan menyenangkan. Dengan sukacita, mereka menerima bantuan serta uluran tangan Ki Lembong tanpa menyadari dan mengerti dari mana sesungguhnya bantuan itu berasal. Di pekuburan tersebut, Ki Lembong menemukan bayi laki-laki yang sedang menangis. Keanehan pun terjadi ketika Ki Lembong melihat bayi itu memancarkan cahaya terang melebihi terangnya lampu dari mulutnya. Dengan hati-hati, Ki Lembong mengambil bayi itu dan kemudian ia bergegas membawa bayi temuannya kembali ke rumahnya. Ki Lembong yakin jika sang istri pasti sangat bahagia. Bersambung.